Hai semuanya, kenalin gue Vila. Gue Jihan. Gue Rindi. Gue Nisa. Gue Jihan. Balik lagi sama kita di podcast Caca Time. Bincang santai. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang bakal kita ajak ngobrol. Siapa tuh? Siapa tuh? Kamu nanya siapa? Nah, spesial karena dia merupakan salah satu pertukaran pelajar dari Padang loh guys. Wih, keren banget. Keren. Oh keren banget ya, coba dong kenalin. Ya, nih kenalin ya, nama gua Fikri, asalnya dari Padang, terus kesini sebagai mahasiswa pertukaran. Nah, asli univnya itu dari Universitas Andalas Unan. Ih, keren Keren. banget. Hai Fik. Hai Fikri. BTW di sini kan ada 2 Jihan nih. Gimana kalau kita bikin nama panggilan nih buat mereka biar bingung ke depan Siapa tuh ya kira-kira? Apa tuh? Siapa ya bagusnya? Kayaknya Joy lucu gak sih? Lucu. Jihan yang mana nih? Gak sih? Oh iya, buat yang ini. Oke, boleh. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, gue mau nanya dulu kalian apa kabar guys? Baik. Vila gimana Vila? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kali ini kita mau bahas apa ya? Ada yang tahu gak? Apa ya kira-kira? Apa ya? ya? Jadi hari ini kita mau bahas topik yang super seru nih, yaitu psikologi komunikator dan psikologi pesan verbal maupun nonverbal nih. Sebelumnya gue mau tanya, kalian ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu nggak sih pengertian dari 2 itu tadi? Kalau gue ya, setahu gue tuh psikologi pesan sendiri tuh dibagi jadi 2 nggak sih? Kayak psikologi pesan non verbal sama verbal. Ya benar banget. Dan kalau psikologi komunikator verbal itu kan ada bahasa atau linguistik ya. Nah bahasa atau linguistik itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Betul tuh, aku setuju. Dan kalau misalkan komunikasi nonverbal itu sendiri, itu merupakan komunikasi yang tanpa bahasa atau tanpa kata-kata gitu. Jadi kita menggunakan bahasa tubuh, menggunakan bahasa isyarat dan lain-lainnya gitu. Widih, karena topik kita super menarik, gimana kalau kita bahasnya sambil dikaitin sama kasus-kasus yang lagi happen nih? Wih, boleh Yang banget spontan-spontan tuh. aja gak sih? Nah, nih gua punya ide nih buat topik kali ini. Itu kemarin kan itu ada viral tuh dan juga sering di-up ke media, itu tentang balita sama batita itu yang banyak gagal ginjal gara-gara penggunaan obat sirup gitu. Oh iya tahu. Yang ini nggak sih, yang Menteri Kesehatan melarang mengkonsumsi obat sirup karena dapat menimbulkan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Iya, itu betul. Serem banget ya, berarti obat sirup itu bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Nah itu berarti kalau kayak gitu obat sirup diberhentikan edarnya ya di Indonesia. Iya benar banget nih, setahu gua obat sirup juga udah ditarik dan di stop pengadaannya oleh pemerintah karena dianggap berbahaya. Bentar. Kok bisa sih baru ketahuan sekarang? Emang masyarakat pada setuju gitu kalau misalnya obat sirup diberhentiin peredarannya? Kalau soal aku ya, kenapa baru diberhentikan peredarannya itu karena baru ketahuan nih Rin, ternyata ada unsur kimia di dalam obat sirup itu ada yang berbahaya gitu buat kesehatan. Dan alhamdulillahnya kalau untuk masyarakatnya sendiri sih masih manut-manut aja ya, jadi mereka masih menurut sama pemerintah buat nggak menggunakan obat sirup gitu, karena mereka juga takut ya anak-anak mereka kenapa-kenapa. Ya, serem banget sih dengan isu yang beredar itu ya. Dan menurut gua kan ya masyarakat tuh emang harus dengerin anjuran pemerintah sih. Secara batita tuh atau balita tuh mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi orang tuanya harus dengerin sih gitu. Iya sih, kalau dilihat-lihat masyarakat Indonesia tuh selalu patuh ya sama apa yang disonding sama pemerintah. Padahal pemerintah kan juga manusia gitu loh. Betul. Masyarakat bisa sepercaya itu. Kalau menurut gue sih ini ada kaitannya ya sama topik kita kali ini ya kan. Jadi pemerintah itu selaku komunikator, jadi dia tuh punya 3 faktor yang melandasi kenapa dia bisa jadi dipatuhi oleh semua masyarakat, yaitu karena adanya kredibilitas yang dia punya, terus juga ada atraksi atau daya tarik yang menarik masyarakat untuk mematuhi dia, dan juga karena kekuasaan di Indonesia.
Benar banget apa yang Nisa bilang. Pemerintah ini kan tokoh yang dianggap penting ya dan udah dipercaya gitu sama masyarakat. Selain itu juga punya kekuasaan untuk nyampein pesan ini, dan pastinya dalam kasus ini tuh pemerintah udah bekerja sama dengan tenaga ahli yang dalam bidangnya. Jadi bisa ningkatin kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dalam menyampaikan instruksi ini. Iya, benar. Gue juga setuju tuh. Pasti pemerintah mau yang terbaik buat rakyatnya, makanya mereka menginstruksikan untuk menstop penggunaan obat sirup ini. Dan makanya masyarakat mau ikutin instruksi dari pemerintah. Kalau dari sisi pesannya itu kan ada verbal sama non verbal ya. Nah kalau verbal itu udah jelas banget. Kemenkes itu tuh udah menginstruksikan kepada semua apotek untuk nggak menjualkan lagi nih obat-obat sirup yang ternyata ada unsur kimia yang berbahayanya itu sendiri itu yang menyebabkan adanya gagal ginjal gitu. Kalau pesan non-verbalnya sih ya menurut gue itu dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kementerian Kesehatan tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Oh, kalau ini yang dari gua lihat sih itu kan ada tuh di YouTube video jubirnya Kemenkes gitu, gimana kita bisa ngelihat loh semuanya tentang ekspresi gimana mereka dia nyampain gitu, dan kekhawatiran yang dia sampaikan lewat ekspresinya itu kan kayak secara nonverbal itu kayak menegaskan bahwa informasi ini bukan main-main loh gitu sama yang, dan ini informasi ini harus didengarin sama masyarakat kita gitu. Keren banget penjelasannya, Bang. Dari kasus ini kita juga jadi lebih ngerti nggak sih mengenai kasus yang baru beredar, dan juga bisa dikaitin ke materi kita, psikologi komunikator dan psikologi pesan. Kalau menurut kalian gimana nih? Bener banget nih. Dari penjelasan itu sendiri juga aku jadi lebih tahu nih implementatifnya gimana, bukan cuma secara teori aja gitu. Benar. Iya gue juga setuju sih. Sama gue juga setuju. Kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi nggak nih guys? Udah cukup sih. Cukup. Udah cukup ya. Iya. Lu gimana, Fik? Udah ngerti belum sama penjelasannya? Ya sebagai orang yang jurusannya sebenarnya nggak komunikasi ya kayaknya udah ngerti sih, dan nggak susah juga buat memahami apa itu nonverbal gitu, apa itu psikologi komunikator ya, dan pesan gitu. Oke, bagus. Bagus sih. Aman ya berarti ya. Aman. Lagi guys. Udah. Berarti Udah untuk sih podcast bahasannya. kita kali ini sampai sini dulu aja kali ya. Iya. Boleh. Boleh. Oke. Semoga pembahasan kita kali ini jadi ilmu baru nih buat sobat-sobat cacatai. Amin. Makasih ya udah Makasih ya, ikutin guys. Makasih, obrolan guys. kita sampai detik ini. Sampai ketemu di cacat. See you in another podcast. Dadah.